Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kiki Firmantoro. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum Tata Usaha Negara. Nah, kemahiran hukum tata usaha negara ini adalah lanjutan dari materi hukum tata negara, yang mana itu adalah hukum acaranya. Nah, kalau menyangkut dengan hukum acara, jadi teman-teman ini tujuannya dipersiapkan untuk melakukan praktisi atau di prakteknya. Kalau hukum tata negara itu kan teorinya. Kalau PLKH itu Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum TUN itu adalah prakteknya. Jadi teman-teman dipersiapkan untuk melakukan atau memahami bagaimana apabila terjadi sengketa di tata usaha negara dan itu bisa mengajukan beracara sendiri tanpa melalui pengacara. Di sini RPS-nya saya sampaikan terlebih dahulu. Pertama, di pertemuan pertama itu adalah pengantar kemahiran hukum peradilan tata usaha negara. Nanti di situ disampaikan kapan peradilan tata usaha negara itu terbentuk, kenapa peradilan tata usaha negara itu harus terbentuk. Jadi sebelumnya itu masih masuk ke dalam Mahkamah Agung, tapi setelah di tahun 86 itu menjadi peradilan tersendiri. Nah, jadi masalah-masalah administrasi negara itu masuknya ke dalam peradilan tata usaha negara. Selanjutnya di pertemuan kedua kita akan membahas mengenai objek sengketa dan karakteristik peradilan tata usaha negara. Objek sengketanya itu apa? Objek sengketanya itu adalah tata usaha negara. Tata usaha negara itu yang konkret, individual, dan final. Semacam kayak peraturan menteri, peraturan gubernur. Nah, itu kita bisa diajukan ke dalam sengketa tata usaha negara, yang mana peradilannya adalah peradilan TUN. Lalu yang ketiga materinya adalah asas umum pemerintahan yang baik. Asas umum pemerintahan yang baik itu adalah yang mana itu pedoman bagi sengketa di PT-UN. Jadi hak dasarnya, hukum dasarnya adalah asas umum pemerintahan yang baik. Yang keempat adalah identifikasi analisa keputusan tata usaha negara. Jadi nanti teman-teman di sini mengidentifikasi terkait dengan permasalahan, terkait dengan objek sengketanya, subjek sengketanya, siapa aja. Lalu yang kelima adalah persiapan gugatan dan legal standing. Jadi teman-teman dipersiapkan. Jadi kalau teman-teman itu hanya mengajukan gugatan untuk pidana perdata, nah di sini berbeda. Gugatannya itu, peradilannya itu, gugatannya itu bisa masuk kemana? Peradilannya bisa, misalnya teman-teman ada di luar daerah, yang mau disengketakan adalah, atau subjeknya itu adalah di Jakarta, jadi teman-teman bisa memasukin di daerahnya, dititip. Lalu teknik penyusunan gugatan peradilan tata usaha negara, ya mungkin sama dengan pidana, jadi semacam dengan gugatan bagaimana menyusunnya. Teknik jawaban eksepsi dan bantahan, jadi biasa sama juga dengan hukum acara di pidana, perdata, itu juga sama jawaban eksepsi dan bantahan. Dan ke-8 ujian tengah semester, jadi pertemuan ke-8, ke-9 pertemuannya teknik penyusunan ruplik dan duplik, kelanjutan dari jawaban eksepsi dan bantahan. Pembuktian dalam sengketa tata usaha negara, pembuktiannya apa aja? Kalau pembuktiannya itu kan terkait dengan legalitas. Lalu yang ke-11 adalah teknik penyusunan kesimpulan. Jadi teman-teman biasanya setelah replik, duplik, di akhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa? Nah, di sini beda lagi, di pertemuan ke-12 nanti kita akan bahas mengenai dimisal proses dan pemeriksaan persiapan. Jadi kalau pidana perdata, teman-teman itu mengajukan gugatan ke pengadilan, sudah selesai. Tapi kalau di peradilan tata usaha negara itu kita seperti diajari. Jadi sebelum masukin diperiksa dulu sama hakim, setelah diperiksa masuk ke dalam dimisal proses dan pemeriksaan persiapan. Itu apabila gugatannya sudah oke, baru bisa diajukan. Tapi kalau belum selesai, gugatannya belum oke menurut hakim, dikasih waktu untuk direvisi. Lalu upaya hukum dan eksepsi putusan peradilan tata usaha negara. Nah, ini upaya hukumnya apa? Upaya hukumnya itu adalah sama seperti di Mahkamah Agung tingkatannya. Jadi bisa kasasi dan PT-UN, bisa kasasi dan PK. Nah, yang ke-14 mengenai pemahaman persidangan petun,
Untuk satu itu kita ngebahasnya surat kuasa. Dari pertama kita bikin surat kuasa khusus. Lalu pemahaman persidangan petun kedua itu surat gugatan, replik, duplik, nanti kita akan membahas. Dan di akhir di ujian akhir semester. Oke, baik. Untuk RPS-nya kita sudah sampaikan, tadi saya sampaikan. Nah, kita masuk ke dalam pertemuan kelima ini adalah gugatan dan legal standing dalam peradilan tata usaha negara. Bentar. Oke. Jadi gugatan dan legal standing dalam peradilan tata usaha negara, kita harus mengetahui dulu apa itu gugatan. Gugatan dalam konteks pendidikan latihan kemarin hukum tata usaha negara itu merujuk pada permohonan resmi yang diajukan oleh teman-teman terkait dengan adanya sengketa. Sengketanya itu apa? Apabila suatu pemerintah mengeluarkan suatu aturan, aturannya itu yang merugikan langsung kepada teman-teman. Anggaplah misalnya terjadi seperti saat ini bahan baku minyak itu naik tinggi, melambung tinggi, nanti si Permen ESDM itu mengeluarkan aturan. Nah, teman-teman apabila berdampak langsung itu bisa mengajukan gugatan. Gitu kan? Itu diajukan oleh individu, oleh teman-teman atau entitas atau perusahaan yang mana bisa diajukan kepada pengadilan. Pengadilannya itu pengadilan tata usaha negara. Nah, apabila teman-teman itu domisilinya misalnya di Kalimantan, lalu mau mengajukannya di Kementerian SDM yang ada di Jakarta, titipkan di sana, di peradilan di sana. Itu bisa. Untuk meminta penyelesaian sengketa. Jadi maksud dari gugatan itu adalah bagaimana meminta menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara atau KATUN atau tindakan administratif yang diambil oleh badan pemerintah. Nah, gugatan yang dilakukan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Jadi kalau teman-teman dirugikan itu bisa meminta perlindungan hukum melalui pengadilan. Tujuan gugatannya itu adalah tujuan utama dari gugatan untuk mendapatkan keadilan. Jadi kalau teman-teman mengajukan gugatan intinya apa? Meminta keadilan kan? Jadi kalau sudah masuk gugatan apa yang dirugikan? Bagaimana merasa untuk diadilinya? Nah, ini dalam jenis-jenis gugatan dalam peradilan tata usaha negara itu ada beberapa macam. Jadi ada gugatan administratif. Jadi teman-teman ini untuk gugatan administratif, kalau di pidana itu bisa atau di perdata, biasanya mengajukan gugatan bisa. Dendanya itu berapa miliar. Tapi kalau di peradilan tata usaha negara hanya cuma dibatasi 5 juta rupiah maksimal. Jadi sebetulnya kalau untuk gugatan peratun ini adalah terkait dengan administratif. Administratif peraturannya itu, keputusannya itu akan dibatalkan atau tidak, disahkan atau tidak. Itu berlaku untuk seluruhnya. Jadi bukan hanya berlaku pada teman-teman yang melakukan gugatan, tapi berlaku seluruhnya. Masuk ke dalam gugatan perdata. Gugatan perdata meskipun umum dalam konteks hukum, di hukum perdata itu bisa memiliki permintaan atau mengajukan gugatan rupiahnya lebih maksimal. Tapi di dalam hukum peradilan tata usaha negara ini hanya dibatasi 5 juta rupiah. Nah, ini persiapan gugatan. Jadi kalau teman-teman mau buat suatu gugatan harus identifikasi dulu masalahnya apa. Seperti tadi contohnya. Contohnya seperti ada bahan bakar minyak ini yang melambung tinggi. Identifikasi masalah itu. Kenapa? Kerugiannya apa? Kerugiannya jadi harga sudah tidak sudah tidak sesuai dengan pendapatan. Jadi kalau harga bahan bakar minyak ini naik, harusnya UMR-nya naik, gitu kan? Nah, pengumpulan bukti. Jadi setelah identifikasi masalahnya, dikumpulin bukti-buktinya. Buktinya apa? Misalnya dari Pak Bahlil atau Menteri SDM itu membuat suatu keputusan. Nah, keputusan itu yang dijadikan buktinya.
Lalu kita masuk ke penyusunan gugatan. Ini proses pengajuan gugatan di dalam peradilan tata usaha negara itu ada dokumen gugatan. Jadi menyusun dokumen gugatan yang mencakup identitas penggugat. Identitasnya bisa teman-teman, bisa entitas atau perusahaan. Nah, subjek sengketanya itu adalah, objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara. Subjeknya siapa? Subjeknya teman-teman atau entitas. Nah, teman-teman ini menyusun dokumen gugatan yang mencakup identitas penggugat, lalu tergugatnya siapa? Kementerian SDM misalnya, dari teman-teman. Namanya siapa? Maaf? Ray. Nah, Ray mengajukan gugatan atas bahan bakar minyak yang melambung tinggi kepada Kementerian SDM. Itu. Lalu deskripsi jelas mengenai keputusan atau tindakan. Misalnya, Menteri SDM mengeluarkan suatu keputusan terkait dengan harga bahan bakar minyak. Nah, keputusannya itu, nomor keputusannya itu yang dijadikan deskripsi jelas untuk mengenai keputusannya. Keputusannya itu yang kita sengketakan. Lalu alasan hukum yang mendasari gugatan tersebut. Alasannya apa? Alasannya, contoh, Ray mengajukan, sedangkan UMR Ray pendapatan Ray hanya 5 juta rupiah. Sedangkan bahan bakar minyak ini melambung tinggi. Pertama, seakan-akan sekarang ini 25 ribu kan per liter. Kerja dari Jakarta ke Karawang. Nah, itu bisa dihitung, itu menjadi alasannya. Lalu yang keempat adalah permohonan atas tuntutan yang diajukan kepada pengadilan. Permohonannya apa? Permohonan agar keputusannya itu dibatalkan. Keputusannya dari Menteri SDM terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak. Format dan persyaratannya itu memastikan bahwa dokumen gugatan memenuhi semua persyaratan formal. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misal gugatan itu belum sempurna, nanti diajukan ke pengadilan, peradilan tata usaha negara. Setelah sampai ke Pratun misalnya, sengketanya itu subjeknya itu ada di Jakarta. Masuk ke Jakarta, nanti teman-teman diperiksa dulu. Gugatannya yang diperiksa, sudah benar atau belum. Kalau belum, dikembalikan lagi. Pengajuan gugatan bisa menyampaikan di pengadilan. Pengadilan tadi yang saya sampaikan. Teman-teman bisa mengadilkan, misalnya Ray kerja domisilinya di Kalimantan. Ray mengajukan pengadilan di Kalimantan untuk dititipkan ke Jakarta karena subjek sengketanya adalah Menteri SDM yang ada di Jakarta. Itu. Lalu biaya pengadilan. Nah, ini membayar biaya pengadilan yang diperlukan. Biasa kalau untuk membayar biaya pengadilan itu biaya panjar lah, PNBP. Itu sama, semua pengadilan pun sama. Nanti mendapatkan pemberitahuan gugatan. Pemberitahuan gugatan itu notifikasi setelah gugatan diajukan. Jadi kalau sudah diperiksa, sudah selesai proses demisal, proses pemeriksaannya dianggap gugatannya itu sempurna, baru diberikan notifikasi pemberitahuan kepada Kementerian SDM untuk datang menghadiri sidang. Nah, ini diberikan waktu juga untuk tanggapan tergugatnya. Jadi apa yang Ray sampaikan dalam gugatan, nanti Kementerian SDM akan menyampaikan pendapatnya bagaimana, tanggapannya seperti apa. Ya. Lalu pemeriksaan kepada tergugat, sidang awal. Jadi teman-teman akan melakukan sidang awal di mana ada Kementerian SDM dan misalnya Ray sebagai penggugatnya. Untuk mendengarkan argumennya itu dari Ray seperti apa, dari kementerian seperti apa. Nah, ini yang perlu dipahami kalau tergugatnya itu adalah pejabat negara, pejabat tata usaha negara, itu akan dipanggil. Nggak boleh mangkir. Kalau dipanggil itu bisa oleh aparatur hukum. Dipanggil menjadi saksi untuk mendengarkan kesaksiannya atau argumennya. Bukti dan saksi. Jadi selama proses persidangan ini, Ray bisa menghadirkan bukti. Kementerian juga bisa menghadirkan bukti. Yang mana itu akan nanti menjadi evaluasi. Nah, setelah mendapatkan bukti-bukti, lalu adanya replik, duplik, jawaban, tanggapan, terakhir di kesimpulan, lalu keluarlah putusan pengadilan. Jadi setelah keputusan pengadilan itu yang memutus apa?
hasilnya adalah menerima atau membatalkan. Jadi kalau menerima gugatannya Ray, berarti dibatalkan itu keputusan tata usaha negara terkait dengan peraturan menteri tentang kenaikan harga bahan bakar minyak. Kalau menolaknya seperti apa? Menolak gugatan karena dianggap tidak beralasan. Bisa juga. Jadi jangan kaget kalau misalnya nanti ketemu hasilnya keputusan pengadilan itu menolak karena tanpa alasan. Upaya hukumnya apa? Upaya hukum kalau misalnya setelah di pengadilan tata usaha negara, misalnya taruh di level masih dalam gugatan, nanti keluarnya PT-UN G nomor sekian tahun berapa. Lalu begitu diajukan lagi banding, keluarlah hasil bandingnya seperti apa. Lalu diajukan lagi upaya hukumnya ke level yang lebih tinggi, masuknya kasasi. Putusannya kasasi, jadi nanti teman-teman bisa lihat di keputusan itu, nomor keputusannya itu pasti kasasi atau K. Nah, yang paling akhir adalah PK, peninjauan kembali. Jadi kalau sudah peninjauan kembali itu sudah ingkrah, sudah tidak bisa diajukan upaya hukum lain. Nah, pelaksanaan putusan ini apabila diputus, itu menerima gugatan dari Ray. Jadi Kementerian SDM itu diberikan waktu untuk menarik atau membatalkan keputusan itu. Nah, itu berlaku bukan hanya untuk Ray, tapi untuk seluruhnya. Seluruh masyarakat Indonesia itu mengalami atau dampaknya itu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini legal standingnya. Legal standing itu kedudukan hukum. Jadi kalau teman-teman, kedudukan hukum itu harus dapat dipenuhi agar memiliki kepentingan yang sah dalam suatu perkara hukum. Legal standingnya apa? Kalau udah membahas dengan pejabat tata usaha negara, jadi teman-teman itu sandingan hanya asas umum pemerintahan yang baik. Nah, dari asas pemerintahan yang baik, dia melanggar asas-asas apa? Kalau asasnya udah tidak keadilan, asas keterbukaan, transparansi, itu sudah menyalahi, melanggar dan bisa dijadikan sebagai legal standing. Nah, ini masuk ke dasar hukum di dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86, itu dasar hukumnya orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan. Jadi teman-teman dasar hukumnya, legal standingnya terkait siapa yang boleh mengajukan gugatan itu di dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86. Nah, kriterianya apa? Kriterianya misalnya Ray terdampak langsung atau suatu perusahaan terdampak dirugikan secara langsung. Contoh misalnya, Ray bekerja di perhutani. Nah, perhutani memberikan hak guna pengelola, hak guna usaha kepada temannya. Siapa namamu, Mas? Azil. Kepada Azil. Ternyata ini siapa namanya? Raka. Ternyata Raka mendapatkan instruksi langsung dari Presiden untuk membangun jalan tol. Yang mana Raka nggak mau tahu. Itu hak guna usaha yang dipegang oleh Azril. Tapi atas dasar yang dikeluarkan oleh Ray, atas instruksi Presiden, Raka bisa menjalankan. Siapa yang digugat? Ya, kalau seperti itu, yang menggugat adalah Azril menggugat kepada Ray. Nggak boleh Azril menggugat kepada Raka, karena nggak ada legal standingnya. Itu. Jadi yang mengeluarkan suatu aturan keputusan tata usaha negara itu dikeluarkan oleh Ray atas hak guna usahanya. Jadi Azril berdasarkan keputusan tata usaha negara itu mendapatkan nih hak guna usaha. Tapi Raka melakukan pembangunan jalan tol, digusur itu lahannya Azril kena. Ya Azril mengajukannya ke Ray, karena yang mengeluarkan adalah Ray. Sama seperti teman-teman, misalnya Ray di BPN, ada masalah sengketa di BPN. Terkait hal itu, sengketanya surat sertifikat tanahnya itu palsu.
Misalnya Raka menerima sertifikat palsu yang mengeluarkan RE. Azril ngerasa ya saya belinya sah karena dapat sertifikat. Azril mengajukan ke Raka, ini menuntut nih ke pidana Rakanya. Itu boleh pidananya, tapi dalam peraturan tata usaha negara Azril harus mengajukannya ke BPN. Gitu. Gitu ya. Jadi kriteria lagi legal standingnya subjek hukum yang diakui, kepentingan yang dirugikan, hubungan kausal, objek gugatan yang valid, gugatan diajukan dalam tenggang waktu, kriteria khusus untuk organisasi dan upaya administratif. Ini jenis-jenisnya: individual legal standing, organizational standing, public interest standing. Jadi apa individual standing? Yang diberikan kepada individu secara langsung oleh tindakan hukum. Lalu organizational standing itu diberikan kepada organisasi. Jadi organisasi apa? Partai politik misalnya. Public interest standing diberikan kepada individu atau organisasi yang mengajukan gugatan demi kepentingan publik. Nah, ini pentingnya legal standing. Kenapa? Karena kelayakan untuk mengajukan gugatan. Perlindungan haknya. Jadi kayak tadi, Azril memiliki hak guna usaha dari RE yang bekerja di perhutani atau pejabat perhutani waktu itu yang menandatangani hak guna usahanya. Itu kan perlindungan hak. Jadi hak saya untuk mengelola lahan ini selama berapa puluh tahun ternyata digusur oleh Raka. Karena apa? Mendapatkan instruksi presiden untuk pembangunan jalan tol proyek strategis nasional. Azril mau menggugat si Raka, ya nggak bisa. Salah kewenangannya, salah kompetensi absolutnya itu. Efisiensi proses hukum, jadi kalau di peradilan tata usaha negara itu akan lebih efisiensi. Kepastian hukum, pengawasan terhadap tindakan administratif. Nah, pengawasannya itu seperti apa? Jadi kalau pengawasannya itu tinggal ya bagaimana mengawasinya. Oke, dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Belum? Sudah paham? Oke. Terkait tadi untuk diskusinya, monggo. Atau ada yang mau ditanyakan, misalnya tadi RE yang sebagai BPN atau RE yang sebagai perhutani. Kok bisa yang digugatnya itu RE? Padahal Raka yang mengajukan membuat menyalahi gitu loh. Dia membangun jalan tol. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang mau ditanya nggak? Nah, secara kompetensi absolutnya adalah RE. Gitu. Nah, gitu. Jadi biasanya orang-orang awam itu salah kaprah. Dia memegang sertifikat tapi angkatan darat menggusurnya, itu yang digugat angkatan darat. Padahal harusnya yang digugat adalah siapa? Yang mengeluarkan keputusan, yaitu BPN. Gitu ya. Paham ya? Oke. Oke, mungkin sampai situ saja pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.